Ya kita tentu paham kan? Kalau maunya kita cuma munculkan saja ayat Al-Quran, fawailun lil musallin, artinya celaka atau celakalah bagi orang-orang yang menjalankan ibadah salat. Ini kalau dipotong artinya menjadi jauh. Tapi kalau dilanjutkan karena ayat Al-Quran tadi fawailul lil musallin ini ditafsirkan oleh ayat yang lain, baru sempurna. Musallin yang mana? Yang celaka itu, yaitu musallin yang sahun dalam sholatnya, yang lalai di dalam sholatnya. Kita ambil contoh yang lain, satu lagi barangkali. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam. Ya kan? Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kamu sekalian ibadah saum ataupun ibadah puasa. Sekarang bagaimana cara melaksanakan ibadah saum itu? Ternyata Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kembali. Nah ini nanti yang mengkaji Al-Quran pada ayat 187. Ya. Ayat 187. Yaitu ukhilla lakum lailatas siyam arrafasu ila nisaikum. Kalau malam Ramadan ini, ya kalau suami istri masih bebas melaksanakan hubungan suami istri. Nah, yang melaksanakan ibadah saum kalau malam Ramadan masih bebas untuk makan dan minum. Ini dijelaskan pada ayat 187. Ini artinya tadi ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam juga ditafsirkan, dijelaskan oleh ayat 187 uhilla lakum lailatas syiyam arrafasu ila nisaikum dan seterusnya. Inilah barangkali kunci penting. Kalau kita sudah mulai tadarus Al-Quran sejak awal Ramadan, mudah-mudahan bisa meningkatkan kalau membaca Al-Quran, memahami Al-Quran tadi tidak sepotong-sepotong tapi lanjutkan. Kadang-kadang ayat yang satu ditafsirkan oleh ayat yang lain. Itu yang disebut dengan bayinat. Ya, fungsi Al-Quran, fungsi ayat itu juga bayinat, penjelasan bagi ayat yang lainnya. Para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir adalah wal furqan, berfungsi sebagai furqan, pembeda. Pembeda bainal haq wal batil, antara yang benar dengan yang salah, antara yang baik dengan yang buruk, ya, antara sarana-sarana yang bisa mengantarkan ke dalam surga dan hal-hal yang bisa menjerumuskan ke dalam neraka. Itu diterangkan di dalam Al-Quran. Mudah-mudahan kita sekalian di samping tadi bisa meningkatkan ibadah saum dengan kualitasnya, kemudian juga bisa menyempurkan saum Ramadan ini dengan ibadah-ibadah sunnah yang lainnya, khususnya tilawah Al-Quran. Syukur kalau sampai kita juga memahami Al-Quran, karena Al-Quran sebagai petunjuk ini tidak bisa dibiarkan begitu saja, harus diraih. Petunjuk Al-Quran itu harus diraih agar kita betul-betul menjadi orang beriman yang mendapat hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak bisa kita diam. Kalau kita diam berarti Al-Quran itu masih berfungsi hudan linnas. Tapi kalau kita proaktif mengkaji Al-Quran, berarti nanti Al-Quran akan menjadi petunjuk bagi kita, dan kita termasuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, barangkali cukup sekian apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan walaupun singkat ini ada manfaat bagi kita sekalian, khususnya untuk memotivasi kita untuk mentadarus Al-Quran, mengkaji makna-makna Al-Quran, lebih jauh lagi nanti mengamalkan ya petunjuk-petunjuk Al-Quran. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa melimpahkan hidayah taufiknya kepada kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.